Kita akan melanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan hambanya Pastor Yosef Pausang dengan judul Hidup yang Selalu Berkemenangan. Untuk para rektor bisa mempersiapkan diri. 1 Tawari 8 ayat 1 sampai 17 Ibu Neliana. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 Ibu Starma. Yohanes 10 ayat 22 sampai 42 Pak Enardo. Kita mulai dari berdoa dulu untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Santi. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang akan menjadi rema dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu, Pastor Pausang yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami, dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, semuanya dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Silakan Bu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Shalom. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Om Dika. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran ini. Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 18 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba, dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon,
dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai, anak Zeruya, menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sausa menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Demikian. Ya, silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, dan domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah
pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Teruskan sampai 21. Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Ya, terima kasih Bu Salma. Silakan Pak Enardo lanjutkan. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah diserami Shlomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jawab Yesus, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa." Pak Apeng, apakah suara latar belakangnya mengganggu? Ya, kedengaran sih, tapi biar kerasin aja Pak, coba Pak. Suaranya lebih kerasin. Terusin langsung. Terusin langsung Pak. Lanjut Bu Bisa Salma man- aja. Nggak apa-apa. Iya, minta Pak tolong Apeng. bisa. Ya, Bu Bu Salma Salma bisa minta tolong lanjut. lanjutkan. Tadi suaranya Oke, Bu memang Salma. keras sekali. Iya, Bu Salma bisa tolong. Lanjutannya ayat dari Mulai mulai dari ayat 30. 31 ya Pak. Iya. Baik. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Kalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya.
Amin. Demikian. Terima kasih untuk Ibu Neliana, Bu Salma, serta Pak Enardo. Silakan Pastor Paul. Belum di-unmute, Pak. Selalu baru setiap hari bagi kita semua yang terus senantiasa menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, saudara ya. Bukan retorika, bukan karena Anda ngarep-ngarep sembako, bukan karena Anda ngarep-ngarep mau cepat jodoh, bukan karena Anda ingin status sosial, ingin gelar, titel, dan sebagainya. Tapi ketika Anda sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, karena Anda cari, suatu ketika semua itu menjadi nggak berguna bagi saya, saudara ya. Buat apa saya pendeta, buat apa saya sudah mencapai ini, mencapai itu. Oh, pada kenyataannya pahit semua. Pada kenyataannya, buat apa gunanya? Ya, saudara ya, saya benar-benar waktu itu benar-benar menjadi pragmatis. Pragmatis itu apa, saudara? Ya udah, nyatanya kita cuma begini doang, mau ngapain? Ya, saudara ya. Wah, kita melewati masa-masa itu, saudara. Kami melewati masa-masa seperti itu, terus buat apa? Terus kami mengalami Tuhan, ya. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baru kita menyadari, saudara ya. Kita benahi, oh, gelar itu nggak penting. Oh, ternyata semua apa itu semuanya nggak penting, saudara. Ada yang lebih penting, yaitu pengalaman yang benar-benar real berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita benar-benar menjadi kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, bukan retorika. Makanya ya saya bilang, oh bukan retorika, itu sejak 2014 itu, saudara ya. Jadi saya menyadari benar itu bukan retorika. Selama ini kita ini kan domba-domba, oh kita ini kan anak Tuhan, oh kita ini kan, itu retorika, saudara. Tapi saya menyadari ternyata nggak retorika. Ketika Anda menyebutnya latah di mulut, ya dengan retorika, Anda nggak mengalami, ya salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak mengalami? Karena Anda membutuhkan retorika itu kan, menyembunyikan kebusukan kita di balik semua istilah-istilah agamawi, semua istilah-istilah yang kelihatan supaya Anda kelihatan rohani pengetahuannya. Saya kalau ketemu orang terus ada orang suka sok pamer pengetahuannya sama bahasa-bahasanya yang firman Tuhan itu ya, yang aneh-aneh itu ya. Kadang-kadang ya adalah karep lah. Kalau saya lebih memilih mengalaminya daripada kebanyakan istilah yang tinggi-tinggi, saudara ya. Saya lebih memilih untuk mengalami sendiri. Apa yang namanya mujizat, pemulihan Tuhan, pemulihan ekonomi, kesembuhan, pemulihan keluarga, kita lebih memilih untuk mengalaminya, saudara ya. Jika keluarga saya hancur-hancuran, ya kita mengalami sendiri bagaimana dipulihkan. Ketika ekonomi kami hancur, kita mengalami sendiri bagaimana dari minus sampai hari ini kita semua di dalam kelimpahan. Maksudnya kelimpahan, dulu sudah pernah diajari ya, tidak takut besok mau makan apa. Itu namanya kelimpahan. Bukan berarti saya pakai cincin berlian kalau khotbah begini-begini, saudara. Bukan, saudara ya. Tetapi yang maksud adalah besok saya nggak takut mau makan apa, karena besok pasti makan. Kalau mau puasa, yang nanti niatin puasa. Kalau mau makan, makan. Mau makan lauknya udah nggak mikir, aduh bingung. Nah, nggak begitu, saudara ya. Itu namanya kelimpahan. Ya. Kita tidak takut apa yang akan kita makan, minum, pakai. Itulah namanya kelimpahan. Bukan pakai barang mewah, saudara ya. Hati-hati ya, definisi kelimpahan itu Anda. Nah, dari sakit ya sampai disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, saudara ya. Dokter aja sudah angkat tangan kemarin ditanya ini anak sakitnya apa. Dokternya bingung. Kita sampai bingung lah, dokternya bingung, apalagi kita lagi mana. Dokternya nggak ngerti anak sakit apa sampai badannya habis, saudara ya. Sampai badannya habis itu sakit itu ya. Cepat sekali ya, cuma 6 bulan itu, saudara. Cuma 6 bulan badannya habis turun 20 kilo, saudara. Tuhan Yesus baik ya, Tuhan sembuhkan. Kenapa waktu itu kita sembuhkan? Kita ingat, kita melakukan penyerahan diri. Ya, kita penyerahan diri, saudara.
Pokoknya yang terjadilah, kita sudah melewati banyak hal Tuhan. Yang terjadilah. Tapi kita tahu Tuhan kasih yang baik buat kita. Ada rasa percaya di situ, saudara. Ya, ternyata Tuhan lagi ngajarin saya buat ngerawat Ana, saudara. Karena Ana kan ngerawat mami saya. Saya nggak pernah ngerawat Ana, saudara ya. Nah, selama 6 bulan itu Tuhan ngajarin saya buat ngerawat Ana, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Akhirnya cinta itu makin bersemi kembali ya. Karena dari merawat, dari perhatian, dari apa ya, saudara ya. Itu jadi keluar lagi, saudara ya. Tadi yang saya suka marah-marah, kasihan, saudara ya. Sakit dimarahi. Saya ini kan bawelnya minta ampun, saudara ya. Anda belum ketemu bawelnya saya, Anda belum ketemu nyantriknya saya, saudara ya. Anda yang pengurus-pengurus belum ketemu nyantriknya saya, saudara. Udahlah. Nanti kalau udah ketemu nyantriknya saya mumet, saudara. Makanya nanti ke Israel ya. Pengurus-pengurus saya harapkan bisa berangkat ke Israel, ketemu ya. Supaya kita pembina semua ya bisa berangkat, supaya kita bisa fellowship sama-sama ya. Pengurus-pengurus saya harapkan bisa berangkat ke Israel supaya kita bisa mengenal ya, lebih mengenal sama-sama, kita fellowship, kita bikin pekerjaan yang dahsyat ya, bahkan bukan cuma untuk Indonesia saja, untuk seluruh dunia, karena kita rencananya kita mau bikin ini ya, kantor, saudara. Hari ini Pak Steve, pemain saksofon kita, datang ke Israel, saudara, sengaja buat dibaptis, sengaja mau dibaptis, datang ke Israel, saudara. Karena kan paspornya paspor Jerman, jadinya datang cuma 150 euro, PP 300, datang pulang, datang cuma seminggu, nanti pulangnya bareng saya tanggal 21. Datang pulang, ini saya nunggu Pak Hawe nggak datang sama Pak Yus ini. Pak Hawe sama Pak Yus nggak datang, tungguin sama Ivan ini. Sama Ivan Kampung Daun ini datang cuma sebentar, nunut dibaptis tok si Pak Steve ini nunut dibaptis. Luar biasa, saudara ya, luar biasa. Tuhan baik, saudara ya. Kita bikin pelayanan internasional ya. Saya yang orang jahat ini ya, yang dimaki-maki orang, saya orang jahat. Memang saya jahat lagi gimana, saudara? Ya memang saya bekas penjahat. Ya gimana lagi, mau rubah mah nggak bisa. Rekam jejaknya ada semua. Mau merubah apa yang mau dirubah, memang saya bekas penjahat. Nasibmu itu dapat gembala penjahat kayak saya, saudara. Lah ya gimana nasibmu? Tapi kan saya bisa cerita bagaimana saya bisa dipulihkan. Ya, bagaimana saya bisa dipulihkan dari keterpurukan. Kalau saya tidak pernah jahat, saya tidak pernah cerita sama Anda, nggak bisa cerita. Rasanya jahat kayak apa, rasanya punya sirik, punya dengki kayak apa, rasanya punya kemarahan, punya dendam kusumat sampai kubur mau pecah, bunuh-bunuhnya mau meledak. Saya bisa cerita sama Anda rasanya seperti apa ya, saudara ya. Karena imam besar Tuhan Yesus yang kita miliki itu ya adalah imam besar yang merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu persis rasanya seperti apa. Nah, demikian juga dengan gembala Anda. Tahu rasanya seperti apa mumetnya ya, saudara lagi dikejar-kejar utang, saudara lagi sakit. Tahu rasanya seperti apa ya, repotnya seperti apa lagi sakit ya. Kita bersyukur ya, si Wesley sama Miracle bisa kompak gantian masak ya, saudara ya. Kita bersyukur sekali ya, anak sakit itu sampai kita bisa kompak sehingga ya ada sedikit kurang gimana, tapi ya nyatanya ya bisa jalan, saudara ya, bisa normal. Kita itu kita sudah siap-siap, segala kemungkinan kita sudah siap-siap waktu anak sakit itu, saudara ya. Kita sudah siap-siap apapun pokoknya. Itu Yesus baik ya. Sekarang sudah segera. Itu udah nyanyi lagi, kemarin sudah saya upload ya lagunya ya, saudara ya. Udah kita nyanyi lagi, kita ada luar biasa Tuhan Yesus baik ya. Kenapa, saudara? Bagaimana bisa semua itu terjadi? Kita yang dari kalah. Kita ngalamin kalah. Bertahun-tahun kita kalah sampai kita bingung. Tuhan, kenapa Tuhan? Intinya penyerahan diri, saudara ya. Intinya adalah kita benar-benar serahkan sama Tuhan. Sebenarnya apa sih di dunia ini
Ya, Anda lahir ke dunia ini. Ya, kalau Anda ikut pelajaran apologetiknya Hagios Internasional, kalau Anda ikut pelajaran komunitasnya kita, Anda akan ngerti ya bagaimana Adam diberkati Tuhan untuk menguasai seluruh dunia, diberikan otoritas, diberikan power. Tapi apa yang merusak? Apa yang merusak yang membuat manusia jadi gagal? Kain, saudara. Hawa nafsu. Dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Daud dibawa dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan karena dia kuasai hawa nafsunya, dia serahkan sama Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan. Ya, dia selalu nunggu Tuhan. Kalau Tuhan, sekalipun itu kekuasaan di depan mata, nggak pernah dia rampok, diambil, dipaksa, saudara. Ya, banyak orang aji mumpung, saudara ya. Kalau saya tadi sepanjang sore saya tadi telepon sambil jemput Pak Steve di bandara 1 jam tadi ya, saya setir mobil. Kalau setir mobil 1 jam itu biasa, saudara ya, karena saya dari rumah saya kalau ke Amsterdam, kalau ke Den Haag itu selalu 1 jam ya, mau ke Kampung Daun kemana, saya kalau pelayanan pasti 1 jam itu kalau setir mobil, kalau kita udah jalan ya, jadi udah biasa setir 1 jam itu. Kalau di Jakarta kan juga sama, kalau sebelum 1 jam belum nyampe, saudara. Ini tadi ke Ben Gurion tadi ya, ke bandara saya jemput Pak Steve. Ya sambil teleponan sama anak tadi ngobrol-ngobrol ya. Kita juga lagi berpikir apa yang salah, saudara ya, apa yang salah dari orang-orang, kenapa dia kalah ya, kenapa dia terus nggak bisa breakthrough hidupnya, karena dia masih diikat sama hawa nafsunya, aji mumpung. Apa dia kalah? Karena ada mental aji mumpung. Contoh mental aji mumpung itu begini, saudara ya. Anda lagi nganter teman perempuan, ya kan? Nganter teman perempuan, senggolan, saudara. Lama-lama senggolan dipegang sekalian, diobok sekalian, itu namanya aji mumpung, saudara. Ngelaba sekalian, udah palang basah, aji mumpung. Ya, atau yang lain bagaimana yang lain? Iya, ketika Anda ya dapat utangan dari bank, ya. Anda sebetulnya nggak perlu utangan itu, saudara. Tapi kan Anda diutangi, ya sekalian kalau perlu lipat. Ya misalnya nih, harga sertifikat, misalnya rumahnya itu harusnya harganya cuma 1 miliar. Kalau perlu di markup jadi 10 miliar, saudara ya. Oh, nggak mungkin, oh ya bisa, jangan bilang nggak bisa. Semua yang penting wani piro, saudara ya. Itu namanya aji mumpung, saudara ya. Ada yang kasih sembako, ya, aji mumpung. Oh, ini gereja itu ngasih, itu ngasih. Kumpulin sembakonya dijualin, saudara. Itu aji mumpung. Ada lagi, saudara ya, orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk melayani, tapi dia nggak puas, dia mau menguasai semuanya. Dia mau ambil alih semua pelayan, itu namanya aji mumpung. Nah, mental aji mumpung itu, yang mumpung aku lagi sikat sekalian, lebih. Dia tidak bisa kuasai nafsunya, saudara. Dia nggak bisa menyerah sama Tuhan, bahwa nanti Tuhan akan berikan kesempatan yang lain lagi. Setia dalam perkara yang kecil. Aji mumpung, sikat aja. Orangnya baik, nggak mungkin lapor polisi. Ya, penggelapan itu, saudara ya. Ada komunitas kita melakukan penggelapan. Seharusnya kita bisa lapor polisi. Ya, kita itu bisa lapor polisi. Cuman kita sebisa mungkin menghindar, saudara ya, karena bagaimanapun juga ini kan masalah ekonomi, ya. Tetapi itu sebenarnya penggelapan. Tapi karena kita baik, aji mumpung orangnya baik, kita manfaatkan. Nah, itu aji mumpung, saudara. Makanya orang-orang seperti ini, dari semua tadi situ ya, dari yang mulai ngelaba, ngerokok, rebutan jabatan, ada yang korup, ada yang penggelapan segala macam, ada yang utang sekalian 4 kali lipat. Dari semua aji mumpung, mental aji mumpung ini, ya sebenarnya penggeraknya apa? Hawa nafsu, saudara. Karena Anda ingin lebih. Anda ingin lebih dan Anda tidak percaya
bahwa Tuhan sudah kasih lebih buatmu. Setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar. Setia di dalam kekudusan, setia di dalam kesederhanaan, setia di dalam kejujuran, engkau akan diberikan perkara yang besar. Bukan kamu pintar, saudara. Percaya saya. Saya kerja sudah puluhan tahun, saya sudah punya anak buah ratusan, saudara ya. Anak buah saya dulu ratusan. Saya lihat orang-orang yang karirnya luar biasa stabil, bukan yang bukan gitu ya, tapi yang stabil itu naik terus, adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang rendah hati. Dua ini, saudara. Jujur dan rendah hati. Ada orang jujur tapi sombong, saudara ya, belagu, tidak bisa naik. Ada orang yang kelihatannya rendah hati, tapi dia juga nggak jujur. Cuman dua, jujur dan rendah hati. Kalau mau tambah satu, setia, loyal. Ya, kalau mau nambah itu tambah loyal. Kan kalau orang kerja kita susah ngomong ya, saudara ya. Kita mau ngomong kerja 5 tahun, gaji nggak naik-naik, bos setan ya pindah. Saudara ya, kerja 5 tahun tapi ya, ini kerja baru setahun ya jangan, saudara ya. Kerja baru setahun, kalau kerja sudah 3 tahun, nah itu baru Anda boleh pikir. Jadi kalau kerja baru setahun jangan cepat-cepat pindah, karena ada loyalitas itu juga ada nilainya ya. Loyalitas itu juga ada nilainya. Tapi kalau Anda sudah kerja 3 tahun sampai 5 tahun, terus gajinya ya pindah, sudah cari gajinya bagus. Ya, itu beda. Nah, makanya pertama itu jujur, dua itu rendah hati, ketiga tambah loyal, saudara. Banyak orang loyal tapi nggak jujur dan nggak rendah hati, ya nggak bisa juga. Ya, pokoknya harus jujur, harus rendah hati dan loyal. Itu nanti Anda kan. Kalau kerja itu begitu, saudara ya. Kalau orang sudah percaya pada kita, jangan pernah hianati kepercayaan itu. Ya, sekecil apapun. Kalau ada kesalahan ngomong, cepetan ngomong. Jangan orang mergokin baru Anda kasih alasannya satu gudang, satu kontainer, saudara. Kalau perlu nanti kontainernya dikirim dari Jerman sama Pak HW. Kalau Anda bikin kesalahan, cepat ngomong. Ada apa? Ya, ngaku salah itu cepat. Gitu. Jadi kita cepat tanggulangi. Jangan udah bikin kesalahan, tambah malah nyalahin orang yang, waduh, orang udah bikin kesalahan malah nyalahin orang lain, malah nyalahin kita juga, malah nyalahin pengurus. Gimana sih? Siapa suruh nolong kami, Pak? Loh, siapa suruh nolong kami? Lihat, kamu nggak mau ditolong ya sudah, nggak apa-apa. Kita juga nggak mau maksa. Loh, siapa suruh nolong kami? Jawabannya, nah itu ya, saudara ya. Sama ya, orang-orang nafsu sama perempuan. Ya gimana, Pak? Kucing kalau ada ikannya, ada ikan gesek, ya disikat, Bapak. Lanang kucing garong. Lah, kamu kucing garong apa domba? Itu, saudara ya. Hawa nafsu itu yang membuat kamu tidak bisa menjadi domba-domba di dalam kawanan penggembalaan Tuhan Yesus. Karena ketika Anda menjadi domba-domba di dalam kawanan penggembalaan Tuhan Yesus, kamu itu di dalam sebuah kawanan yang kudus. Makanya selalu dibandingkan dengan apa? Kambing diruduk, maunya karapnya sendiri. Nggak seperti domba yang penurut. Bukan penurut, yes, nggih, mboten kepanggih, bukan. Tapi seorang penurut yang arti dia siap melakukan firman Tuhan. Siap untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Ya. Kenapa berat, Pak? Nggak berat. Siapa yang bilang berat? Firman Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Yang bikin berat karena hawa nafsumu yang nantang. Karena kamu memanjakan hawa nafsumu. Iya itu, Pak, itu yang berat itu hawa nafsunya. Enggak juga. Karena kamu memang kepengen memuaskan hawa nafsumu. Coba kamu selesaikan. Karena kamu belum metanoia. Kamu belum mengerti bahwa kalau kamu tinggalkan hawa nafsumu, justru kamu akan mendapatkan yang terbaik. Kalau kamu ikutin hawa nafsumu, mungkin kamu dapat yang terbaik. Kamu bisa gelapkan barang milik yayasan. Kamu bisa mencuri, kamu bisa korupsi, kamu bisa ngelaban nemek-nemek susu cap nona, ya. Tetapi itu tadi, kelihatannya hari itu kamu laba, tapi hancurnya minta ampun. Setelah itu orang, apakah bisa pulih kepercayaannya? Dan pertanyaannya itu, saudara.
Mungkin buat saya ada orang yang isi going kayak saya, tetapi saya kan kerja nggak sendirian. Apa terus saya harus meyakinkan semua demi kamu? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saudara ya. Masuklah di dalam kawanan penggembalaan, yaitu Anda siap ya dibentuk dengan firman Tuhan. Jangan malah nyeruduk. Dikasih tahu malah nantang, malah ngutbah yang ngasih tahu. Saya kadang-kadang keder, saudara ya. Orang konseling sama saya, bukan suami istri, ya kan? Dikasih tahu malah ngutbahi saya. Lah, kamu ngapain nanya saya kalau kamu jalanin saja, enggak apa-apa. Lu katanya enggak, sama saya tuh jangan cerita dosa, enggak dosa. Kalau sama saya ceritanya konsekuensi. Kamu tak kasih tahu ini, resikonya ini. Kalau ini resikonya ini. Allah, Pak Paul paling pintar, bukan paling pintar, saya sudah ngalamin. Yang saya ngomong, saya sudah ngalamin. Ya, pengalamannya banyak. Oh iya, memang banyak. Karena saya itu nekat orangnya. Ekstrim, makanya pengalamannya jadi banyak. Tapi sakitnya juga banyak. Waktu ngalamin juga terhinanya banyak. Kalau Anda selidiki masa lalu saya juga hina sekali, najis sekali, dan menjijikan sekali. Tetapi karena saya najis, menjijikan, kotor, dan terhina, saya bisa cerita sama Anda. Yang benar itu bagaimana? Karena saya sudah bertobat. Dan di dalam pertobatan itu saya melihat bumi langit. Saya melihat. Ya. Tadi saya belajar tradisi rabbinik bagus tadi sore ya, saudara ya. Jadi namanya ini ya, apa namanya, gerakan Hasidim ya. Ada namanya seorang rabai namanya Nachman, Rabai Nachman ya. Rabai Nachman ini dari Ukraina, dari Ukraina, dari Ukraina ya. Rabai Nachman ini adalah murid cucunya Besem Tov, pendiri gerakan Hasidik. Gerakan Hasidik itu kayak gerakan karismatik, saudara ya. Seperti gerakan karismatik Pentakosta, ada mujizat, ada mistik, ada segala macam ya, ada penubuatan, ada yang itu ya, bahasa roh, segala macam yang aneh-aneh itu ya. Nah, dia lagi membahas tentang penciptaan, saudara ya. Dia membahas tentang penciptaan. Tuhan menciptakan di dalam kekosongan. Ya. Bagaimana orang bisa tahu yang diciptakan itu indah kalau tidak ada, kalau semuanya indah? Bagaimana tahu itu adalah indah? Itu pertanyaan ya. Itu saya merenung tadi ya. Saya menikmati si Rabai kayak profesor kami itu menjelaskan. Dari mana kita tahu bahwa itu indah? Kalau semuanya itu indah, saudara. Anda akan tahu itu indah kalau ada pembandingnya. Ya, saudara ya. Anda akan tahu kalau itu indah. Anda akan tahu itu terang. Dari mana kita tahu itu terang? Karena ada kekelaman di situ. Ada calamity, ya. Ada kekelaman, maka Anda akan bisa tahu itu terang. Terang itu baik. Kalau Anda melihat nih sekarang lampu saya ini, lampunya remang-remang sebenarnya, saudara. Dari mana saya tahu lampu ini baik? Ya, kalau saya matikan gelap, saudara. Makanya saya tahu ini segini saja sudah cukup terang. Dulu pertama kali saya masuk Belanda, semua lampunya remang-remang. Saya itu dulu nggak suka, saudara ya. Dulu kami di Indonesia lampunya selalu putih, nggak pernah pakai yang kuning, saudara ya. Nah, di sini semua lampunya kuning dan redup. Ya, sampai pertama kali kami punya rumah, terang benderang, rumahnya terang benderang ya. Sampai teman-teman Belanda kami, boleh nggak lampunya diredupin dikit? Kita bingung redupinnya gimana kan. Akhirnya kita matikan semua, kita sisain satu, saudara ya. Baru tuh dia, karena buat mereka itu terlalu terang. Buat mereka terlalu terang itu buat kita masih redup, saudara. Buat kami yang dari Indonesia ini, karena itu biasa terang benderang, ya saudara ya, terang benderang. Itu tadi, dari mana kita tahu? Karena ada pembanding, saudara. Dari mana Tuhan bisa
Dari mana kita bisa tahu? Dari mana saya bisa mengucap syukur hidup saya hari ini? Karena saya melewati masa-masa lembah kekelaman itu, saudara. Saya mengalami kekalahan demi kekalahan itu, sehingga ketika saya mengalami kemenangan, saya itu rasanya bersuka cita sekali, saudara. Dari mana saya bisa mengalami kemenangan itu? Karena saya menanggalkan hawa nafsu itu. Kenapa saya bisa menanggalkan hawa nafsu itu? Karena saya pernah terjebak di dalamnya dan saya hancur-hancuran karena hawa nafsu itu. Sehingga saya bisa memilih. Itulah metanoia, saudara. Itulah perubahan pola berpikir. Bagaimana Daud bisa selalu berkemenangan. Dia melewati padang belantara bersama domba-dombanya, saudara. Dia ngerti bagaimana nyerah sama Tuhan itu. Dia orang yang ditolak, ingat ya, Daud itu redis, itu ya. Daud itu redis, mukanya kemerah-merahan. Artinya itu orang-orang kalau kita putih itu dia merah-merahnya merah. Sehingga dia dianggap aneh gitu ya, sama dianggap anak haram. Jangan-jangan kamu bukan anaknya Isai lagi. Makanya waktu Samuel datang, mereka makan, pesta, Daud nggak dipanggil, saudara, itu anak-anak haram. Ya, Daud sudah mengalami, tahu rasanya tertindas, tertekan, terbuang, tersingkirkan, dia ngerti, tahu rasanya. Sehingga setiap kali dia naik kelas, dia mengucap syukur, bukannya malah aji mumpung. Ada orang baru naik derajat sedikit, mencat, saudara ya. Ada orang baru naik sedikit, ngomongnya jahat ke orang lain yang di bawahnya dia. Karena mentalnya mental pecundang, mental kalah. Tapi ya, ada seorang yang saya kenal itu ya. Dia dulu miskin, saudara. Kemudian suatu ketika dia diberkati Tuhan, punya pekerjaan yang bagus. Terus dia menghadiri pesta adik tirinya, saudara. Terus dia ngomong terang-terangan. Dia, suamiku bilang, suamiku nggak mau nyumbang, nggak rela kalau ngasih ke kamu. Saya dengarnya sampai, aduh, si ibu ini ya, kok ngomongnya begitu, tega. Kalau kamu nggak mau nyumbang, nggak usah bilang-bilang lah, diam-diam saja. Kenapa, saudara? Karena ada jumawa, ada rasa, ya, kamu nikah, kita nggak mau nyumbang, kita nggak rela kalau nyumbang kamu. Kan nggak usah ngomong yang begituan, saudara. Jumawa, rasa apa, saudara? Kamu baru diangkat sedikit, nggak kuat derajat hancur aja berapa nggak nyampe setahun, nggak nyampe bertahun-tahun. Ya, cuma setahun, setengah, 2 tahun, itu mungkin hancur, lebih hancur lagi. Akhirnya yang nolongin orang ini, saudara, yang tadi diomongin tadi. Suamiku nggak rela ngasih nyumbang kamu nikah. Akhirnya yang nolongin dia, saudara ya. Saudara paham nggak maksudnya? Ada orang-orang yang baru diangkat sedikit, nanti aji mumpung itu tadi baru diangkat sedikit, nggak kuat derajatnya. Jatuh, saudara. Ya, kalau orang Jawa bilang kan orang kuat derajat, baru diangkat jatuh. Ya, kenapa? Karena dia tidak setia di dalam perkara yang kecil, begitu dikasih brok tiban, saudara. Anda kudu latihan dari yang sedikit, mengucap syukur sedikit demi sedikit, Anda mengucap syukur. Maka Anda akan hidup dalam kemenangan. Anda mau agama apapun, saudara, semua sama. Anda mau agama apapun, kepercayaan apapun, Anda ateis sekalipun, ya begitu jalan hidupnya, saudara. Itu adalah sebuah pola hidup. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita dengan jelas. Iya kan, polanya Daud yang bagaimana dia terus ya mengakui Tuhan dalam setiap langkahnya. Sehingga nggak ada celah buat kesombongannya dia. Bahkan ketika dalam kejatuhannya dia pun, ya dalam kelalaiannya dia pun, dia cepat bertobat, dia minta ampun, dia datang sama Tuhan. Bukannya, saya raja kayak salah, Pak. Saya raja, kamu kasih muka sama saya dong. Dikasih tahu, malah galakannya dikasih tahu. Nah, itu repot, saudara ya, kalau yang begitu. Kalau Daud nggak dikasih tahu, dia langsung bertobat. Makanya Tuhan sayang sama dia. Bagaimana dengan Anda? Ya, dia adalah gembala yang membawa kita hidup dalam berkemenangan. Anda mau berkemenangan apa mau susah terus? Ya terserah. Itu pilihan. Iya, saya menawarkan kepada Anda apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.